Terima kasih para pemirsa, para pegiat perhutanan sosial, para pegiat sistem hutan kerakyatan di manapun berada. KPSAK sebagai satu organisasi masyarakat sipil atau LSM saat ini sedang mencoba membuat satu program semacam bincang-bincang santai lah dengan para narasumber perhutanan sosial, khususnya ahli atau pakar kehutanan umumnya. Karena kita tahu bahwa hampir 6 tahun terakhir ini pemerintah sedang berinisiatif membuat satu program bagaimana mewujudkan hutan untuk rakyat. Jadi ada di 2015 pemerintah mempunyai target 13, sekian juta hektar untuk perhutanan sosial. Nah, edisi kali ini kita membahas soal perhutanan sosial di Jawa. Terima kasih selamat menyaksikan dan mengikuti acara bincang-bincang santai kali ini dengan pegiat perhutanan sosial yang sudah tidak asing lagi, yaitu Bapak Abdul Halim. Terima kasih. Selamat menikmati sajian diskusi ini. Ya, paling ini kita sudah lama tidak bertemu nih. Belakangan ini kan kita juga memantau nih perkembangan PS, flying team, jemput bola, macam-macam tuh. Nah, apa sih sebenarnya paling yang dikerjain itu? Ya biasa lah ya, katakanlah kerjaan manualnya untuk percepatan perhutanan sosial ini kan. Ya mungkin fasilitasi usulan, sertek, ya begitu-begitu saja. Kebanyakan juga di Jawa ini banyak masalah kan, jadi ya lambat juga di Jawa. Ya kehitung sampai tahun kedua ketiga ini jumlah total usulan PS di Jawa yang sudah selesai paling baru 2%. 2% paling. Jadi seluruh total Target ya? hutan, jumlah desa hutan di Jawa itu baru 2% yang bisa difasilitasi. Ini disadari nggak sih Pak Lid? Artinya kalau kan si KLHK punya target lah ya untuk Jawa, berapa per tahun gitu, berapa per provinsi, berapa per kabupaten gitu. Mereka sadar nggak ini Pak Lid bahwa ini lambat gitu? Ya sadar sih sadar, tapi ya gimana lagi kondisinya seperti itu ya. Dan di Jawa juga banyak pemain, nah ini yang akhirnya nambah ribet. Ada usulan yang usulannya asal-asalan, tapi ingin segera dipraktek, hasil prakteknya udah gak beres, juga ingin segera usulannya dikeluarkan. Nah ini jadi malah nambah masalah gitu. Jadi banyak berandalan juga ya di PS Jawa ini Pak Lid. Ya itu yang terjadi. Nah terus kira-kira apa Pak Lid yang bisa kita bantu lah ini? LSM ini kan banyak nih di Jawa, hampir rata-rata semuanya ngurusin hutan. Nah kira-kira apa Lim yang bisa inilah kita bantu lah KLHK untuk mempercepat gitu. Nah ini kita harus bisa menciptakan banyak terobosan. Sebetulnya kalau kita bisa mirip beneran gitu, Jawa ini nggak terlalu sulit-sulit amat lah. Akses komunikasi, jalan, terus kapasitas orangnya, aksesibilitasnya mudah semuanya, harusnya bisa lah ya. Kalau kita punya desain yang bagus dan dilaksanakan secara tertib benar ya, secara sistematis gitu, ya harusnya bisa dalam waktu singkat lah.
perhitungan saya dalam 3 tahun itu sudah selesai semuanya. Selesai semuanya itu berapa juta Pak? Ya semua desa di Jawa, kalau bisa kita fasilitasi secara estafet, kita gulirkan secara mandiri gitu ya. Dan kita bikin roadmap-nya gitu ya. Nah itu harusnya dalam 3 tahun bisa selesai. Atau paling enggak 80% itu udah selesai semua kalau hanya untuk usulan di Jawa. Tapi kalau dari sisi ini kan sebenarnya perangkatnya sudah siap tuh Pak. Bukan siap ya, ada gitu. Ada peta yang selalu diupdate, terus ada Pokja, ada CDK, ada KPH kalau di Jawa kan. Nah, kira-kira kalau misalkan ini LSM kayak ini apa, teman-teman di Bogor, di Jateng gitu, di mana lagi di Jatim membantu percepatan, pemerintah mau nggak coba? Ya harusnya sih mau sebetulnya. Sebetulnya desain dari awal itu juga agak bagus ya. Kita mengharapkan adanya Pokja dulu kan, dibentuk Pokja tiap provinsi. Ternyata Pokja juga nggak bisa berjalan efektif. Kita mengharapkan bantuan teman-teman di LSM gitu. Ya ternyata LSM-nya sekarang itu kan banyak yang surut ya. Secara jumlah banyak, secara personil juga banyak yang turun. Nah ini yang agak menghambat, ternyata nyandarkan ke LSM juga nggak bisa terlalu diharapkan. Terus persoalan pendanaan ini juga susah, ternyata untuk bergerak itu, untuk pertemuan juga butuh dana. Nah teman-teman di LSM sekarang juga cari alokasi alternatif pendanaan juga udah nggak segampang dulu gitu kan. Nah ternyata hal-hal ini juga jadi kelengahan juga, masuk beberapa kelompok yang ya lebih banyak tujuan politisnya ya, seperti lebih ke mobilisasi massa untuk ya nanti dukungan kepada suatu caleg atau capres tertentu. Nah ini nih yang akhirnya jadi ajas manfaat gitu. Mereka masuk melalui program perhutanan sosial ini, jadi bisa jadikan alat buat mereka ini. Nah ini nih yang barunya. Tapi kan sebenarnya kan masih banyak juga LSM yang tadi taruhlah biaya untuk percepatan ini di sisi tenaga kayak non inilah tanpa bayaran lah ya. Tapi kan yang perlu dijamin itu kalau LSM mau bantu itu kan si anggaran operasionalnya lah ya. Kalau itu sih masih banyak LSM Bali. Cuman kan selama ini kan akses terhadap apa ya, kerjasama LSM dengan KLHK kan sebatas masih partisipasi di Pokja macam-macam tuh, tapi tidak ada kerjasama yang implementasi program begitu yang secara langsung. Oke, sebenarnya kita melihat ya KLHK sekarang dengan adanya kebijakan PS ini sudah terbuka benar ya. Kita juga sudah bisa bahkan terlibat di dalamnya, tahu dapurnya juga. Kadang-kadang ada konflik antar mereka juga, itu bisa terbuka di hadapan kita, sebetulnya nggak ada masalah gitu. Nah persoalannya itu konsep kita masih manual. Kita belum menemukan sistem yang menyeluruh, terobosan-terobosan gitu ya, yang begitu efektif, efisien, bisa bergulir secara sendirinya. Nah ini nih yang harus kita temukan. Langkah yang praktis, efektif ya, yang gak berhalu ya, dengan sistem yang katanya 4.0 atau apa yang terlalu berandai-andai, bergenit-genit ria. Nah ini kita tinggalkan lah ya. Kita praktis saja. Jadi kalau mau cepat gitu, bikin pendekatan teritori kayak model tentara gitu, itu justru lebih produktif gitu. Ya artinya kan konteks perhutanan sosial di Jawa itu kan bukan tataran diskursus lagi kan, dengan misalkan secara infrastruktur kebijakan, terus administrasi itu kan apalagi ditambah 1 unit misalkan akan nantinya ada bantuan
kredit lunak kah begitu kan, itu kan artinya udah siap secara infrastruktur. Cuman memang ini kan apa, saat percepatan didorong untuk segera dilakukan begitu, tapi kan kadang berbenturan dengan ini loh, dengan apa, orang masih ada kekurangan di sisi soal tadi resource, sumber daya masih butuh dilatih lagi. Padahal kan rata-rata masa orang kehutanan bukan apa, nggak tahu pemetaan kan nggak mungkin tuh lah. Ini nih menjawabnya selain terobosannya paling ya, secara itu tadi, secara infrastruktur lengkap, secara ini kan pasti ada yang salah nih. Kenapa struktur yang lengkap terus ini lambat gitu? Nah ini yang perlu dicari tadi. Pasti ada di program-program yang terkait dengan apa, pemberian lahan, pemberian izin akses terhadap kawasan hutan, pasti ada yang nunggangin tuh. Cuman kalau lebih besar yang nunggangin, yang bikin kacau kan tadi kontraproduktif. Nah terobosan-terobosan itu kan sudah tadi dilontarkan oleh Pak Ali. Yang sebenarnya kuncinya di mana sih Pak Ali? Membuka apa, jalan terobosan-terobosan ini Pak Ali. Nah, ini kan selalu diskusi kita manual gitu loh. Pertama masih kayak kita inilah masih bertemu diskusinya gitu ya. Harusnya sudah istilahnya tuh gelar petanya gitu. Kita lihat jalannya, kita petakan gitu. Kita lihat desa-desa hutan di Jawa itu pasti terangkai kan dalam satu ikatan itu. Nah langsung aja kita fasilitasi secara estafet langsung ke masyarakatnya, langsung ke pemerintahan desanya gitu. Nggak usah melewati LSM, nggak usah melewati Pokja atau apa, langsung aja. Terus kita siapkan yang selama ini tidak terlalu difungsikan adalah CDK, cabang kantor dinas itu, yang biasa membawai 3-4 kabupaten. Nah itu kita libatkan secara penuh untuk mengawal setiap usul-usulan desa yang ada di wilayah kerjanya, dari penyiapan usulan sampai kepada verifikasi usulan. Bahkan ya tadi soal ini peran CDK Pak. Selama ini kan yang ujung tombaknya PS di Jawa ini kan ada di CDK ya Pak, karena fungsi-fungsi KPH kan hanya sekedar apa, yang memberi restu aja kan. Tapi soal pembinaan, soal apa, pemberi bantuan teknis, terus soal monitoring evaluasi itu kan harusnya ada di CDK nih, karena satu sisi CDK ini kan dia yang memang apa, punya wilayah kerja ya. Itu apa ininya Pak? Nah itu yang selama ini terjadi, CDK itu tidak dilibatkan secara aktif ya. Pengalaman kemarin hanya itu tadi adalah vertek itu aja. Kedepan CDK itu harus ditempatkan sebagai garda depan, mulai dari pendampingan, fasilitasi usulan ya sampai selesainya. Jadi nanti semua usulan itu sebaiknya lewat CDK. Jadi nanti dikoreksi semua. Jadi CDK ini bisa melakukan verifikasi administrasi terhadap usulan. Pengalaman usulan-usulan di Jawa ini kan banyak yang nggak benar tuh. Dari petanya yang amburadul, terus anggota pengusulnya ini juga nggak keruan, kadang-kadang waktu diverifikasi itu membengkak sampai ratusan gitu. Nah harapannya nanti dikumpulkan, dikoreksi sama CDK melakukan verifikasi administrasi. Nah nanti yang mengirimkan usulan ke pusat itu juga CDK. Dengan begitu dijamin usulan nanti yang sampai ke FPKPS itu bisa diperkirakan 90% sudah selesai ya. Jadi tidak ada perubahan yang berarti. Kalau ada perubahan hanya penambahan anggota sekitar ya 5-10 orang saja. Karena kalau belum selesai, CDK akan turun lagi ke desa untuk mengoreksi lagi. Jadi diharapkan nanti CDK itu berada di garda depan ya,
menyelesaikan segalanya. Nanti dari balai itu tinggal vertek saja. Waktu di vertek itu udah tinggal seperti melihat saja, udah nggak usah dikoreksi. Nah dengan begitu nanti sampai ke PKPS juga nggak melakukan apa-apa, hanya menyiapkan draft SK-nya saja. Oke. Selain CDK apa Pak Lem? Selain CDK, di tingkat apa ini kan ada desa. Di tingkat apa yang paling penting selama ini, desa itu, perangkat desa itu dilupakan. Selama ini kita hanya fasilitasi kelompok tani. Perangkat desa, kepala desa sendiri juga tidak tahu banyak. Hanya tanda tangan berita acara, tanda tangan bahwa ini ada kelompok tani, ini ada berita acara, habis ada pertemuan kelompok tani, seperti itu saja. Nah ke depan desa inilah yang harus memfasilitasi proses terjadinya usulan, termasuk pembentukan kelompok, ya, kelompok petani. Terus lagi pengalaman selama ini terjadi dua dikotomi ya, usulan-usulan di desa. Ada satu kelompok dari LMDH bentukannya perhutani, ada satu kelompok dari KTH bentukannya pendamping atau Pokja. Nah ini terjadi friksi ya. Nah ke depan kalau kepala desa melalui kepala desa ya, ini juga harus diatur ya, harus sudah selesai di situ. Kebanyakan gitu verifikasi setelah usulan masuk, PKPS melakukan verifikasi di lapangan ketemu ada dualisme di desa itu, sehingga usulan harus dikembalikan lagi. Nah ini yang lambat. Nah ke depan ini udah harus selesai di tingkat desa. Oke. Dan di situ juga peran nanti CDK melakukan kontrol, monitoring terhadap ini. Jadi semua sudah selesai, harus sampai ke CDK, sampai diusulkan ke pusat, itu sudah nggak ada masalah apa-apa. Nah persoalannya ada persoalan teknis lagi. Kita tidak bisa menjamin sepenuhnya kan usulan dari desa atau dampingan dari CDK ini bisa otomatis selesai dalam waktu yang ditentukan. Katakanlah kalau ditentukan dalam waktu sebulan sudah selesai, nah kita harus jaga-jaga ini kan. Kalau tidak selesai, bagaimana? Nah itu kita siapkan supaya cepat. Namanya tim pendamping teknis. Nanti ada dari teman-teman LSM di daerah tadi yang selama ini tidak diaktifkan ya, atau tidak mau masuk dalam kegiatan-kegiatan PS ini, kita libatkan semuanya. Sebetulnya ada banyak teman-teman di daerah yang sudah mendapatkan pelatihan pemetaan, itu banyak tersebar di Jawa. Nah ini kita ikutkan. Nah nanti teman-teman ini membantu semua urusan pemetaan, ya, supaya peta-peta usulan itu beres semua. Dan nanti kerjanya juga bukan hanya sekedar bikin peta kawasan ya, ini harus multiguna. Jadi sekali masuk sudah selesai semuanya, meskipun waktu yang dibutuhkan lebih panjang ya. Begitu teman-teman masuk, bukan hanya memetakan kawasan saja, tetapi juga tata guna lahannya, potensi kawasannya, nanti jenis tanaman apa saja yang dibutuhkan, terus jenis tanaman kehutanan apa saja yang dibutuhkan, jenis tanaman pangan aja apa saja yang dibutuhkan, kemudian nanti juga bikin peta-peta titik-titik pembibitan ya, supaya nanti bisa segera estafet simultan semua selesai, sekali masuk sudah selesai semuanya. Nah ini kita perlu tim-tim pendukung teknis yang dari teman-teman LSM di daerah ini yang memang selama ini memiliki katakanlah sudah berpengalaman ya dalam bidang-bidang kehutanan. Nah ini kita rangkul semua, kita ajak semuanya, kita kasih ruang, kita dorong mereka untuk ikut membantu. Nah ini yang selama ini belum dimanfaatkan. Nah persoalan kalau ini nggak dimanfaatkan, masuklah orang-orang yang tidak jelas, yang dulu dekat dengan akses yang masih kita bergejolak dalam persoalan politik penerimaan P83, P29 ya, kehutanan. Nah ini banyak yang masuk, padahal mereka nggak tahu soal kehutanan, isu kehutanan, soal bidang kehutanan. Mereka fasilitasi ikut masuk. Nah ini yang jadi amburadul juga. Jadi apa? Tadi mungkin bincang-bincang kali ini cukup alimnya. Terus yang mungkin bisa kita simpulkan, PS di Jawa ini mengalami keterlambatan sebenarnya. Ada beberapa hal yang tadi
yang harusnya semua fungsi-fungsi dari infrastruktur yang ada itu dimaksimalkan ya. Cuman memang ada satu tadi infrastruktur lengkap, tapi secara instruksi memaksimalkannya belum. Gitu. Nah, mungkin ke depan ini menjadi catatan bersama ya. Cuman memang tadi harapannya CDK cabang dinas kehutanan desa itu menjadi ujung tombak dari program perhutanan sosial di Jawa ini ya Pak Dun ya. Intinya itu kan. Iya. Nah, peran support yang terkait dengan kemampuan teknis gitu ya, pendampingan teknis, pengajuan, pemetaan macam-macam bisa disupport oleh LSM setempat ya. Ya enggak? Artinya ini menjadi catatan bersama di konteks bagaimana mendorong percepatan perhutanan sosial di Jawa. Terima kasih Pak Lem. Ya, Sampai saya jumpa. tambahkan sedikit lagi ya. Ya. Keberhasilan program PS di Jawa ini akan menjadi kesuksesan besar ya. Untuk mengatasi pertama kesenjangan, kerawanan pangan, terus kekeringan ya, tutupan hutan. Nah ini kalau bisa kita kerjakan secara serentak, itu bisa multiguna, kita bisa menyelesaikan segala-galanya, termasuk kerawanan bencana, banjir, longsor. Nah itu sebetulnya. Jadi memang perlu kita fokus untuk menyelesaikan persoalan kehutanan di Jawa melalui program PS ini. Oke Pak Lem, terima kasih Pak Lem. Oke, Sampai ketemu lagi. Ya.